siap-siap ya, kita akan mulai materi kita. Ini bagian yang kedua, topik kita masalah ekonomi. Jadi anak-anak ibu yang ada di rumah, walaupun kondisinya masih daring seperti ini, kalian tetap juga mempersiapkan diri untuk lebih bisa belajar mandiri, lebih semangat. Walaupun kondisinya seperti ini, kita tetap harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesehatan dan kita masih diberi kesempatan untuk belajar walaupun melalui via daringnya. Nah, kita mau terus membenahi diri untuk bisa lebih baik hari demi hari. Jadi untuk anak-anak ibu berharap buku paketnya nanti cepat segera dibeli ya, supaya nanti kita ada beberapa materi untuk bisa kalian pelajari melalui buku paket. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, setiap kuis ibu berharap diikutin ya. Materi kuisnya itu diambil dari materi kita yang sudah ibu share. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, untuk masalah buku latihannya tetap dikerjakan di buku latihan. Nanti kalau kita tatap muka, ibu akan ambil nilainya dan ibu akan paraf. Jangan lupa setiap tugas yang sudah dikerjakan buat tanggalnya ya nak ya. Jadi misalnya begitu seterusnya, itu untuk latihan. Nah, untuk catatan sama juga. Jadi ibu akan kasih nilai plus apabila catatannya nanti ada rapi dan ditulis dengan baik, gitu ya. Nah, dipelajari juga di rumah setiap materi-materi yang sudah kita sharekan di Google Class. Jadi bagian anak ibu nanti yang setiap di Google Class itu yang setiap ada memberikan komentar, kita akan kasih nilai. Mungkin wali kelasnya kemarin di pertemuan pertama sudah memberikan penjelasan lebih lanjut. Jadi dipersiapkan segala sesuatunya, yaitu untuk kebaikan kamu juga ya. Jadi diusahakan dan ibu berharap setiap pekerjaan tugas yang sudah diberi itu jangan ditunda-tunda. Ya, jelas kan kedengaran suara ibu? Halo, jelas ya nak ya? Jelas Kedengaran Bu. kan? Ya. Dengar Bu. Kedengaran ya nak? Dengar Bu. Oke. Dengar Ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Jadi setiap di classroom itu kan ibu akan ada di materi, ibu akan selalu kasih nilai atau penghargaan apabila ada yang menyapa atau memberikan komentar ya. Nah, udah sudah. Coba soal. Ya. Udah sudah. Nah, topik kita untuk sebelum start topiknya, topik kita yang pertama yang kita bahas dalam bagian kedua ini yaitu masalah ekonomi. Tapi untuk masalah ekonomi kita hanya ada 2 untuk Zoom kita hari ini. Nanti untuk topik selanjutnya kita akan bahas di classroom. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama menjelaskan kebutuhan manusia. Ya, menjelaskan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menjelaskan barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan manusia. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, enak ya? Oke, nah, menurut kalian, apa itu kebutuhan? Topik kita hari ini membahas tentang kebutuhan. Hari ini apa yang menjadi kebutuhan? Dari bangun tidur tadi, kira-kira anak-anak ibu apa yang menjadi kebutuhan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yogi? Apa kebutuhanmu mulai bangun tidur tadi? Ada yang mau coba jawab? Kalau saya tadi kebutuhan saya Sarapan, Miss. Iya, perlengkapan. Benar. Iya. Sarapan. Iya, sarapan pagi. Oke. Minum. Ya. Olahraga, Bu. Ya. Apa lagi kebutuhan? Ibadah. Apa lagi kebutuhannya? Tadi pagi ibadah Isi dulu absen, ya. Bu. Isi absen. Bis pertama, Bu. Iya, Bu.
Ibu tadi kebutuhan tadi misalnya sarapan pagi ya, sama kayak seperti kalian itu. Ya, kalau ibu tadi kan sarapan pagi. Tapi ngomong-ngomong semua udah sarapan kan? Ada Udah, yang Bu. sarapan? Ini Udah, udah, Bu. udah ya. Udah, Oh, Bu. Mantap semangat ya. Kalau udah sarapan nih, nah ya, itu kebutuhan. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan. Ada itu kebutuhan, ada keinginan. Hari ini kita akan melihat apa sih kebutuhan, apa sih keinginan. Hari ini ada keinginannya apa nih coba? Ada yang mau jawab keinginan. Kalau ditanya ibu ingin begini. Hari ini kayaknya ingin liburan deh gitu ya. Kalau kalian keinginannya apa? banyak lah, Bu. Ayo, si Bu. itu tadi nggak direkam. Nggak direkam. Ima. Ya tadi kan bilang kebutuhannya ada sarapan Bu, minum Bu, makan Bu, ya sarapan sama makan sama ya. Nah sekarang kita balik kepada keinginan. Ayo hari ini inginnya apa? Ingin masuk sekolah, Bu. Ingin sekolah, Ingin corona. ingin ke mall gitu ya. Ingin jalan ya, jalan, ingin Bu. ingin liburan. Ingin liburan, Bu. Ingin apa lagi? Oh tadi ada yang ingin liburan. Oke, apa lagi? Ingin makan enak. Ingin bebas corona. Ingin bebas corona. Iya. Oke, Ingin nah masuk sekolah, ini, Bu. Pengen libur panjang, Bu. Biar nggak masuk sekolah lagi. oh iya. Nah, kita akan lihat di kesimpulan akhir keinginan dan kebutuhan ya. Tadi sudah sebut Bu, ingin liburan Bu, ingin ke mall, ingin punya apa namanya? Ingin apa? Ingin apa? Ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, semua udah ada nampak ya materi kita hari ini. Tadi Bu bilang ada 2 tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama tadi itu tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, yang kedua tadi benda atau alat pemuas kebutuhan. Nah, sekarang kita lihat kebutuhan. Coba lihat gambar berikut. Gambar apa yang ada di depan kalian atau yang kalian lihat di PowerPoint ini? Apa gambarnya? Cewek sama rumah, Bu. Kebutuhan primer. Iya, ada tempat tinggal. Iya, ada pakaian. Ada pakaian. Ada apa? Makanan. Iya. Nah, kita masuk ke dalam kelompok kebutuhan atau jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Jadi nanti kita lihat ada beberapa jenis kebutuhan. Kalau Ibu singkat, ada kalimatnya Ibu singkat I, W, S, K. I itu intensitas, ya. I, W, S. Jadi yang pertama itu kebutuhan intensitas. Berarti inten, penting, sangat penting, tidak penting. Yang pertama itu kebutuhan primer. Primer itu dilihat dari segi kebutuhan primer. Primus. Berarti primus itu utama pertama. Jadi kalau ada orang yang namanya primus berarti anak pertama lah ya. Iya kan? Oke, berarti primer itu kebutuhan utama atau kebutuhan pertama. Yang kita lihat tadi contohnya di gambar itu kebutuhan makanan, minuman ya. Itu dilihat dari intensitasnya. Ya, nah, kebutuhan dilihat dari intensitasnya. Yang kedua adalah sekunder. Itu gambar apa, Nak? Kebutuhan sekunder. Sepatu. Gambar apa? Sepatu tas. Gambar tas, gambar sepatu. Iya, gambar tas, gambar sepatu. Berarti dia kebutuhan sekunder atau kebutuhan kedua ya, setelah kebutuhan primer terlengkapi. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Lanjutkan yang kedua, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu kebutuhan ketiga, di mana artinya adalah kebutuhan mewah. Nah, coba lihat gambar berikut. Gambar apa ini, Nak? Mau nggak punya mobil mewah? Mau ya? Ya, gambar. Mau lah, Bu, jelas. Si Yogi mau yang mana, Yogi? Ini di antara gambar ini, Yogi. Mobil mewah, Tahu? yang mana yang mau di antara 3 gambar tersebut? Nah, Nggak ada muncul apa-apa. Bu, nggak ada gambar Nggak ada gambar apa-apa. Gambar apa-apa, Iya, Bu? nggak Kosong, ada, Bu. Bu. Kosong, Bu. Kosong. Kosong. Putih, Bu.
Oke, gambar. Udah nampak gambar? Ada, Bu. Udah ada kelihatan gambar? Ada, Bu. Ada, Bu. Udah ada. Oke, siapa yang lihat gambar pertama? Ada, Bu. Ya, siapa? Apa Kebutuhan menurut aku? tersier. Ya, Kebutuhan tersier. Kebutuhan Apa itu tersier, Bu. namanya? Kebutuhan tersier, Bu. Ya, apalagi Tersier. contohnya? Iya, tersier. Contohnya. Mobil mewah. Villa mewah. Mewah, perhiasan. Iya, Villa mewah. iya benar, film mewah. Barang mahal. Oke, itu semua adalah contoh kebutuhan Tersier. tersier. Iya. Nah, Tersier. sekarang kita masuk ke yang kedua. Kebutuhan dilihat dari, mari kita lihat. Kebutuhan dilihat berdasarkan subjek. Ya, subjek ada 2. Nah, berdasarkan subjeknya. Yang pertama kebutuhan individu. Coba lihat gambar berikut, kebutuhan individu. Kelihatan ya? Nah, coba lihat gambar berikut. Ini seorang pelajar, apa kebutuhannya? Bu. Apa? Ekonomi. Buku ya? Iya benar. Jadi, kalau berdasarkan subjeknya dibagi menjadi 2. Yang pertama itu kebutuhan individual, yang kedua kebutuhan kolektif ya. Udah bisa. Ya, kebutuhan individu itu contohnya ya, kebutuhan seorang petani, kebutuhan individunya itu adalah cangkul. Seorang nelayan, kebutuhan individunya adalah jalan. Nah, kalau kita lihat ini, kebutuhan individu itu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Ya. Ya, sekarang kebutuhan individu atau disebut juga kebutuhan pribadi. Nah, yang kedua kebutuhan kolektif. Nah, itu dilihat dari subjeknya ya. Kebutuhan kolektif itu yaitu kebutuhan yang bisa dimiliki oleh umum. Contohnya apa itu ya? Benarnya Ada putih. gambarnya, Bu. Ya. Ada gambarnya, Bu. Nggak ada gambar, Bu. Nah, ini Putih nggak ada, gambarnya. Bu. Ayo, ada? Kelihatan? Ada gambar, Bu. Belum ada gambar, Bu. Oh, baru ada, Bu. Udah ada? Ada. Nah, oke, coba kebutuhan umum atau kolektif. Apa itu? Yang pertama. Iya. Iya. Jalan raya. Jalan raya. Jaringan listrik. Selain jalan raya apa? Nak? Selain jalan raya. Apa, Bu? Misalnya tempat ibadah. Jaringan. Nah, baru Listrik. pasar, ya kan? Nah, ini coba lihat ada jaringan listrik. Nah, itu. Maka kita simpulkan Rumah sakit. Iya, benar, rumah sakit. Jadi kebutuhan umum atau kebutuhan kolektif adalah kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan sosial. Tadi contoh-contoh yang sudah disebut tadi, jalan raya, rumah sakit, tempat ibadah, itu tadi contoh-contoh yang kalian lihat. Oke, itulah kebutuhan menurut subjeknya. Sekarang kita lihat kebutuhan berdasarkan waktu. Ya, waktu kebutuhan sekarang. Berarti dia yang pertama dibagi menjadi 2 ya. Kebutuhan waktu dibagi menjadi 2. Yang pertama kebutuhan sekarang dan yang kedua kebutuhan akan datang. Mari kita lihat kebutuhan sekarang. Ayo, kalau kebutuhan sekarang, mari lihat gambarnya. Itu gambar apa? Kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Iya, kebutuhan yang tidak ditunda. Iya, contohnya kalau kita sakit bisa ditunda nggak? Hari ini kita sakit, nanti dulu lah berobatnya atau nanti dulu lah dokter. Saya masih mau berehat dulu, nggak boleh ya. Kalau contohnya misalnya orang sakit, apa yang dibutuhkan? Pengobatan. Iya, obat. Nah, itu kebutuhan sekarang. Tadi dilihat dari segi apa? Segi waktu. Bisa ya? Nah, sekarang mari kita lihat yang bagian B. Nah, kebutuhan tadi sekarang, berarti akan datang. Ya, kebutuhan akan datang. Kalian sekarang sekolah ya kan? Benar nggak? Seorang siswa atau mahasiswa kalian sekarang? Siswa ya? Nah, kenapa kalian harus bersekolah? Bu. Ya, itu kebutuhan. Ya, kebutuhan kan? Kebutuhan itu apa? Mencari cita-cita. Ya, kebutuhan masa
masa mendatang. Nah, jadi kebutuhan masa mendatang itu adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan, ingat ya, dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Ya. Coba lihat gambarnya itu. Lihat, ada orang tua menabung. Kenapa dia menabung? Untuk biaya sekolah atau kuliah. Jadi misalnya orang tua kamu, anak ibu menabung di rumah untuk biaya sekolah, untuk bayar SPP, beli buku paket dan seterusnya. Ya, jadi makanya kalian harus belajar baik-baik di rumah karena udah dirancang sesuai dengan kebutuhan masa mendatang. Jadi tugas tanggung jawab kalian harus belajar dengan baik. Itu karena kebutuhan, nak. Kebutuhan itu harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, bisa memperburuk keadaan. Beda tadi dengan keinginan. Tadi keinginan mau ingin. Ingat ya, berarti kebutuhan berdasarkan waktu tadi ada dua. Iya, yang pertama kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Iya. Oke, mantap ya. Itu dia. Nah, sekarang kita masuk kebutuhan berdasarkan. Yuk, nampak kan gambarnya? Berdasarkan sifat. Kebutuhan berdasarkan sifat ada dua. Satu jasmani. Berdasarkan sifat. Kalau jasmani Satu kebutuhan rohani, Bu. Iya, satu lagi kebutuhan rohani. Satu rohani. Nah, kita lihat dulu yang jasmani. Nih. Tadi pagi kita makan, mungkin ada yang minum vitamin, ya kan? Ada nggak tadi langsung bangun tidak sarapan? Atau sebelum Zoom langsung belajar? Enggak ya, sarapan dulu ya. Ya kan? Jadi contoh tadi berhubungan dengan kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh, ya, yang berhubungan dengan tubuh manusia. Tadi misalnya kita minum atau minum vitamin, yang jelas dia berhubungan dengan kebutuhan kita. Coba lihat contoh berikut. Nampak nggak contohnya di PowerPoint kita? Ada yang gambar apa itu coba? Yang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan gambar Obat-obatan sama makanan. Iya, gambar obat-obatan. Obat-obatan. Oke. Sebelah kiri makanan. Ya, di sebelah kanan dan obat-obatan. Sebelah kiri Sebelah kanan obat-obatan, sebelah kiri makanan. Iya, benar sekali. Kanan, Bu. Ya. Jadi obat-obatan dan makanan itu untuk tubuh kan, untuk tubuh kita kan, bukan untuk roh kita kan. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, ya benar sekali. Jadi makanan atau obat-obatan itu untuk tubuh kita. Itu contoh untuk jasmani. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Ya, masih berdasarkan sifatnya. Nah, ayo coba lihat gambar apa ini? Kebutuhan rohani. Jadi kebutuhan rohani itu kebutuhan yang berhubungan dengan apa? Pelatihan kalian Berhubungan dengan kejiwaan, Bu. Coba ada nggak yang bisa kasih contoh kebutuhan rohani selain tadi pelatihan? hiburan, melakukan hobi, Bu. Iya. Hiburan, Tadi pagi bangun tidur melakukan hobi. sembahyang nggak? Berdoa nggak? Doa, Berdoa. Nah, bersosialisasi, sembahyang. Itu bersosialisasi dengan masyarakat, Bu. rohani ya, berhubungan dengan kejiwaan. Jadi dikatakan sehat itu apabila rohani dan jasmaninya sehat. Makanya kita butuh beribadah. Butuh nggak kita refreshing liburan? Kebutuhan nggak itu? Butuh. Iya, kebutuhan. Kita kerja terus, belajar terus. Karena itu kebutuhan. Tapi harus juga ada rohani kita juga, kejiwaan kita juga harus dipenuhin. Itulah dia contoh kebutuhan rohani. Rohani. Iya. Nah, untuk kebutuhan ini, jenis-jenis kebutuhan, itulah dikatakan bahwa kebutuhan kita tidak terbatas. Ya, jadi misalnya kita udah punya baju satu, pengen lagi udah dapat bajunya udah ada warna putih, pengen warna hitam, warna pink dan seterusnya. Itulah artinya manusia itu memiliki kebutuhannya tidak terbatas. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kita yang kedua, nah kita lihat ada berapa tadi jenis-jenis penggolongan kebutuhan? Ada berapa? Ada 4 ya.
Yang pertama berdasarkan inten itu Intensitas. inten itu penting, sangat penting, tidak penting. Jadi intensitas berdasarkan kepentingannya. Kalau Ibu mempergampang untuk kita catat, tahu ya catat cara cepat menghafalnya, IWS pangkat 2. IWS pangkat 2. Oke, yang pertama I intensitas, W waktu, S-nya kan tadi ada 2, subjek dan sifat. Kedengaran ya suara Ibu kan? Ya kan? Ya. Kedengarannya jelas? Iya, Bu. Ya, jadi jenis atau penggolongan kebutuhan berdasarkan tadi kita lihat penggolongan atau jenis kebutuhan tadi ada 4. Yang pertama intensitas dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tadi apa? Primer, tersier, primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier. Nah, Tersier. yang kedua jenis kebutuhan berdasarkan waktu dibagi menjadi 2. ya, apa itu yang pertama itu adalah Sekarang dan Sekarang dan masa akan datang. iya, Sekarang dan akan datang. datang. Nah, S yang pertama berdasarkan sifat. Nah, berdasarkan sifat tadi apa? Dibagi menjadi 2 kan, sifat. Apa tadi kalau Kebutuhan sifat? jasmani dan rohani. kebutuhan jasmani dan rohani. Jasmani dan kebutuhan rohani. Satu lagi S-nya kebutuhan apa satu lagi? Kebutuhan subjek, ya kan? Kebutuhan subjek itu kebutuhan. Kalau di subjek itu individual dan kelompok atau kolektif atau umum, ya. Individual dan kebutuhan umum. Iya. Jadi itu beberapa contoh dari kebutuhan. Oke, kalau begitu tadi kan ada pertanyaan di awal. Apalah yang menjadi kebutuhan? Apalah yang menjadi perbedaan kebutuhan dan keinginan? Tadi kan sudah ditambah pertanyaan awal. Saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh itu, saya butuh liburan ke luar negeri, saya butuh makan dan minum hari ini, minum jus misalnya, butuh paket. Nah, saya ingin punya mobil mewah, misal saya ingin liburan ke luar negeri, misal saya ingin libur ke Parapat misalnya, ingin. Nah, kalau begitu apa perbedaannya kebutuhan dan keinginan? Ayo. Keinginan adalah segala sesuatu yang dimana dibutuhkan oleh manusia, Bu. Iya. Itu kebutuhan. Iya. Coba satu orang dulu. Kebutuhan tadi segala sesuatu yang kita perlukan. Yang kita perlu dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Iya benar, Nak. Kalau keinginan, Nak? Segala kebutuhan lebih terhadap Keinginan ya. untuk yang lebih terhadap barang kita punya keinginan membeli barang, Bu. Iya. Jadi tadi kalau keinginan Tidak memiliki kalau tidak dipenuhi, keharusan, Bu. tadi kalau kebutuhan itu harus dipenuhi, Bu. Dipenuhi. Bisa membahayakan kelangsungan hidup. Tapi kalau keinginan, Bu, nggak dipenuhi juga nggak masalah, Bu. Misalnya saya nggak liburan juga nggak apa-apa kok, Bu, bisa hidup. Ah, benar ya. Ya, benar sekali. Jadi keinginan itu jika tidak dipenuhi atau tidak dikabulkan atau tidak dipenuhi, tidak menjadi tidak mengancam kelangsungan hidup. Tapi kalau kita nggak makan 1 hari, nggak minum 1 hari, akan bermasalah kan? Ya, gitu dia. Kameranya. Ya, itulah tadi beberapa contoh-contoh dari kebutuhan kita. Ya. Nah, sekarang kita lihat poin yang kedua, bagian yang kedua. Apa poin yang kedua? Sudah kelihatan nggak ya di apa kalian? Barang dan jasa. Ya. Coba jasa itu apa? Kalau misalnya barang, tadi kalau barang jelas ya, barang itu suatu benda yang bisa kita lihat, ya, yang dapat kita lihat bentuknya apa, beratnya berapa. Kalau jasa berarti identik dia kepada pelayanan atau service, ya.
Oke, nah sekarang kita lihat ada beberapa contoh-contoh barang yang kita lihat di PowerPoint kita, materi kita hari ini. Barang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, itu kita lihat yang pertama barang berdasarkan cara memperolehnya. Bagaimana kita cara memperolehnya? Ya, Barang pertama, ekonomi. iya, barang ekonomis. Nah, kalau contohnya misalnya barang ekonomis itu ciri-cirinya yang pertama, jika kita memperolehnya harus melakukan pengorbanan, ya. Jadi contoh misalnya kita butuhkan barang, ada yang kita korbankan. Misalnya kita mengeluarkan rupiah untuk membelinya. Kalau enggak, berarti itu namanya mencuri ya. Mencuri. Iya. Jadi mencuri. Maling, Bu. Tidak boleh. Ya. Itu dia. Nah, coba contoh benda ekonomis yang ada di sekitarmu apa sekarang? Kalau di depan Ibu misalnya notebook, itu benda ekonomis, pulpen, ini yang ada di sekitar saya ya. Kalau di sekitar kalian, kira-kira contoh benda ekonomis apa yang ada? Bu. Buku. Apa nak? Buku. Ya, buku. Buku. Ya. Buku. Ada yang lain nggak benda ekonomis yang ada di sekitar kalian sekarang? Laptop, Bu. Laptop. Oh, laptop ya. Oh, yang lain ada juga. HP. Emas, Bu. HP, Bu. Emas. HP. Siapa pakai emas? Iya ya. Ada yang pakai emas. Tapi yang jelas nggak Betul, pakai Bu. ya. Iya, oke. Iya, itu barang ekonomis juga kan? Nah, lihat contoh yang gue bikin. Yang pertama itu adalah barang ekonomi, barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Jadi kalau nggak mengorbankannya berarti mencuri. Ya? Mencuri. Nggak boleh loh melanggar hukum itu. Melanggar hukum agama dan hukum sosial ya, nggak boleh mencuri barang ekonomi. Ya, jadi contoh tadi kita sudah bilang handphone yang ada di sekitar kita ya. Ada ini BBM ya. Nah, kira-kira untuk barang ekonomi boleh ya, paham ya nak ya? Nah, kita masih barang berdasarkan cara memperolehnya. Nah, kita lihat contoh yang kedua, non ekonomis. Nah, barang non ekonomi atau barang bebas. Contohnya, apa contohnya? Sekarang kita merasakan udara. Masih bisa dirasakan udara? Matahari. Ya, sinar matahari. Kita membutuhkan Udara, sinar Bu, angin. Iya, kita Udara, membutuhkan Bu. sinar matahari nggak? Butuh ya. Kita beli nggak ya? Air, Bu. Enggak. Air. Enggak, Bu. Ya. Nggak beli. Iya ya, Nggak kita beli. mataharinya gratis dikasih Tuhan ya. Ya, makanya kita Iya. harus bersyukur. Udara, Bu. Iya, udara. Itu benda bebas. Angin. Kita tidak perlu membeli dengan rupiah. Cuma seandainya kita beli dengan rupiah, ya bahaya ya kan. Nah, oleh karena itu kita tetap bersyukur. Oh, Tuhan masih kasih matahari nih. Bersyukur nih Tuhan masih kasih udara. Coba tarik napasnya dulu panjang-panjang. Terasa nggak udaranya? Masih bisa bernapas kan? Oke. Ya, itu contoh barang atau benda ekonomi. Non ekonomis ya. Ya, sinar matahari. Air hujan termasuk nggak ya? Termasuk kayak Iya, Bu. Iya, termasuk. Berarti Betulan. bintang, Bu, bintang. Bintang, bulan. Ya. Bintang dan bulan gitu ya. Iya. Iya. Iya, oke. Next ya, kita lanjut ya. Oke, nah, sekarang berdasarkan kepentingan. Barang inferior dan barang esensial. Apa itu barang inferior? Ya, lihat gambarnya. Barang yang Oh, kebanyakan dibeli jika Kalau kita pendapatan lihat bahasa pakai beda barang ada KW ya. Ada yang Barang original dan ada yang KW. Barang Mbak, makanya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Ya, ngerti maksudnya barang inferior contohnya ya. Contoh, Ya. ada barang yang semakin tinggi Tiga pendapatan, kali. ya semakin tinggi pendapatan seseorang, maka dalam Yes, pemakaian mungkin. barang Boleh sih. inferior semakin menurun. Jadi barang inferior Oh, itu yang minum ini ya? barang yang pemakaiannya dikurangi jika, nah ada kata Yang jika hitam ya, itu. Ya. jika Ya. pendapatan bertambah, gitu. Contohnya apa itu? Misalnya kalau Ya. pendapatan saya tinggi atau Kebutuhan pendapatan pokok. anak ibu nanti kalau sudah bekerja, dia pasti butuh barang-barang yang original. Dia nggak mau pakai barang-barang yang tiruan atau barang palsu, ya kan? Yang original gitu istilahnya, ya kan?
Contoh misalnya, kita ambil contoh sandal jepit. Kalau misalnya pendapatan kita menurun, kita pakai sandal jepit boleh. Tapi kalau misalnya pendapatan kita semakin tinggi, kita kan agak-agak ogah lah mau pakai sandal jepit. Kira-kira itu loh contohnya ya. Maka kita akan pakai sepatu atau sandal yang nilainya lebih Oh iya. yang original ya ya. Oh iya. Ada yang orang Iya. kayak kalau kita lihat pendapatan para pengusaha atau selebritis, mereka kan makanya barang-barangnya original, nggak mau pakai barang yang kedua atau yang kira-kira itulah arti barang inferior. Ya, barang inferior adalah barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatannya bertambah. Ya, itu. Dan sebaliknya jika pendapatannya menurun, maka pemakaian barang inferior akan bertambah ya. Jadi tadi contoh yang di materi kita PowerPoint kita ada kan? Ada asli, ada palsu. Nah, sekarang kita lihat barang esensial. Apa itu barang esensial? Itu barang esensial ya? Barang yang Yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Barang sangat diperlukan, Bu. Ya, barang yang sangat barang yang sangat Diperlukan. Contohnya apa barang yang sangat kita perlukan? Kebutuhan. Misalnya nasi, Bu, nasi. beras. Kalau di negara ibu nggak makan beras, makan roti gandum. Oke, beras. Cara ya beras. Apalagi barang esensial. Yang jelas bahannya sembako ya. Jadi kita simpulkan barang esensial adalah barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Jadi orang pendapatannya besar mau pendapatannya kecil, kalau kita orang Asia membutuhkan makanan pokoknya beras ya kan. Jadi semua mau penghasilannya kecil, mau penghasilan besar, mereka harus makan, harus minum gitu ya. Itu contoh barang esensial. Kira-kira bisa sudah membedakan barang inferior dengan barang esensial ya? Bisa ya? Nah, siap-siap nanti kita ada kuis, materi yang sudah kita bahas, pasti akan masuk dalam kuis. Nah, sekarang kita lihat barang yang kedua, barang normal dan barang mewah. Yuk, kelihatan kan gambarnya mana barang normal, barang mewah? Lihat, barang mewah itu contohnya apa? Mobil. Iya, siapa yang ingin mobil? Saya Mobil. Lamborghini, Bu. ya, mobilnya keren ya. Ya, jadi mobilnya ya mobil mewah. Barang mewah. Nah, barang itu barang yang permintaannya bertambah. Supra. Jadi contoh Honda. Ya, barang mewah, barang berharga, mahal. PK. Mahal dan dapat menaikkan Ya, barang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunaannya. Jadi kalau orang naik mobil Menaikkan mewah, status menurut sosial. barang mewah itu katanya status sosialnya bisa naik gitu dia. Ya, itu dia kalau barang mewah. Ibu. Ya, oke. Ada sekarang begini, Bu. ketiga, ayo barang berdasarkan cara penggunaannya. Nah, coba lihat itu gambarnya, gambar sebelah ada cowok ganteng gitu ya. Iya kan? Lihat gambarnya. Gambar yang pertama itu ada orang berpakaian seragam rapi sekali. Lalu gambar yang kedua ada angkutan umum busway ya. Kalau di Medan itu apa namanya ya, angkutan umum yang begini besar? Ada yang tahu nggak? Angkutan umum, naik angkot ya. Nah, coba kita lihat berdasarkan cara penggunaannya. Barang dibagi Bu, mau belajar kan Bu? Siap. Nah, Ibu. Kita melihat tadi barang dan benda. Itu tadi beberapa bagian. Dan next kita lihat ini kebutuhannya ya. Oke. Nah, untuk beberapa topik kita yang kedua hari ini,
kita masih mempelajari dua bagian aja. Untuk nanti selanjutnya karena buku paketnya belum dibagikan, belum didistribusikan, bisa kalian baca materi kita dulu lengkapnya, bisa lihat search di Google ya. Bisa juga lihat buku-buku materi kita yang lain ya. Jadi itulah dia bentuk barang dan jasa. Nah, sekarang kita lihat ini. Kita selanjutnya nomor 5. Berdasarkan proses pengolahannya. Nah, proses pengolahannya itu ada 2. Diolah berarti ada prosesnya. Yang pertama barang mentah, baru barang setengah jadi, baru barang jadi. Barang mentah, barang setengah jadi itu berdasarkan proses pengolahannya. Nah, kalau sering disebut dengan baku. Pas, Bu. Ya, contoh kita ambil donat lah ya, contohnya ya. Kalau donat itu apa bahan baku? Tepung. Nah, prosesnya itu barang setengah jadi, waktu dia masukkan dia ke oven, barang jadinya ya donat gitu ya. Kalau pakaian? Ya, Bu. Contoh yang kedua, Kak, benang kain. Benang, Bu, benang. Benang atau kain. Dulu baru masuk ke kain, baru prosesnya dijahit, baru Jahit. dapatlah dia dari ya barang jadi. Pakaian. Nah, maka barang berdasarkan bentuk dan sifat. Maka barang mentah itu adalah barang yang belum mengalami pengolahan. Ya, itu barang mentah, barang yang belum mengalami pengolahan. Nah, kapas, ya kan? Kalau untuk pakaian contohnya kapas itulah bahan belum barang setengah jadi. Barang setengah jadi itu tadi contohnya apa ini? Benang ya. Barang setengah jadi itu adalah barang yang telah diproses tapi belum menjadi barang siap pakai. Nah, kalau barang jadi barang yang telah diproses hingga digunakan. Contohnya adalah pakaian. Yang bisa kasih contoh satu lagi, satu benda, satu barang yang barangnya sudah mulai dari proses. Ayo, ada yang bisa? Ada yang bisa membuat contoh? Contoh apa, Bu? Iya. Contoh apa, Barang Bu? apa? Kalau ada. Nah, oke, masih ada satu lagi. Kita lanjut ya. Nanti kita kalau ada sesi tanya jawab, dipersilakan. Ini satu lagi. Nah, barang berdasarkan bentuk dan sifat. Barang ya, barang yang dua barang ya, itu dia. Kalau dikatakan dia barang tetap ya, barang yang bersifat dan sifatnya barang tetap, diulangi berdasarkan sifatnya barang yang pertama ya dan tahan lama, mesin pabrik, mesin fotokopi. Kalau kopi itu kan kalau di dalam dia jadi tahan durasi pemakaiannya itu bisa 5 tahun, 10 tahun atau 1 tahun. Contoh misalnya kendaraan ya, jadi kalau misalnya mesin atau kendaraan atau peralatan itu kan dia bersifat tetap dan tahan lama. Periode pemakaiannya itu jangkanya waktunya lama. Nah, sekarang barang bergerak yang bersifat dan pakainya ini barang lancar. Oke. Nah, itu adalah topik kita yang kedua. Yang kedua tadi, yang pertama tadi kebutuhan itu terbatas. Nah, yang kedua itu berdasarkan barang dan jasa gitu. Oke. Nah, untuk materi kita, anak-anak Ibu, nanti sama dengan rapi sesuai yang Ibu arahkan tadi kita di pertemuan pertama. Nah, ini baru kita pertemuan kita kedua. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri sendiri untuk belajar mandiri dulu saat ini ya. Jadi belajar mandiri, sama manajemen. Oke. Nah, ada kita hari ini. Katanya sih. Atau si Aprilia Pinkan, saudara Pinkan Mambo ini kayaknya ya. Enggak ya? Enggak ada kesalahan ya? Ya. Coba tes lihat di layar Ibu. Nah, kalau mau bertanya itu ada gambar. Anda angkat tangan. Memang itu ada jempol, ada angkat tangan gini ya kan? Ayo, si Jessie ya, siapa? Ayo nak, lihat angkat tangan. Ya, Yogi Saputra ya. Ya, Yogi, kau kalau kasih komentar buat lain Yogi, Ibu kan bingung lu mana Yogi nih.
buat Yogi ya Yogi, biar makin ganteng kamu. Enggak, Bu. Tadi terpencet. Oh, buka speakernya nak. Ya. Sabar, Ya sabar. silakan Yogi. Mana hilangnya? Yogi, Kan, Bu. Yogi. Ya nak, apa pertanyaannya nak? Enggak ada. Enggak ada, Bu. Udah jelas, Bu. Udah jelas, Bu. Ibu Laura tanya. Si Putih lah, Putih Kailah. Ayo Put. Atau si Azlan Halim yang ganteng. Anak-anak itu semua pada ganteng-ganteng gitu ya. Ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Sayang, ya. Sayang kita tidak bertatap muka ini. Ayo sampai nih Muhammad. Bajuan masih ini loh. Oh, ibu boleh tanya kalau gitu ah. Felix ada sini Felix. Yang bisa Bu, jawab. saya mau bertanya, Bu. Ya silakan. Mana dirimu yang mana namamu sebutkan kalau nggak bisa angkat tangan. Nama saya Teti dari IPS 1, Bu. Ya siapa Kak Teti ya? Oke, Teti IPS Ya, Bu. 1. Ini Mau bertanya, Bu. Teti, apa pertanyaanmu nak? Bu, apakah kebutuhan tersier harus dipenuhi, Bu? Kurang agak dikuatkan speakernya nak. Teti, Apakah kebutuhan tersier harus dipenuhi, Bu? ulangin nak. Apakah kebutuhan tersier, Bu, harus Kebutuhan dipenuhi? tersier. Apakah itu Iya. kebutuhan tersier gitu ya? Enggak, Bu. Sorry, Mbak Teti, misalnya- tadi bukti kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan ketiga atau sering disebut kebutuhan mewah. Apabila kebutuhan pertama, kedua telah dipenuhi, ya itulah yang kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan barang-barang mewah, mobil mewah, rumah Itu, Bu. mewah. harus dipenuhi atau enggak, Bu? Misalnya bagi ekonomi yang kurang mampu, tersiernya itu harus dipenuhi atau tidak, Bu? Ya, sesuai dengan tadi pengertian kita kebutuhan tadi, kebutuhan itu kan tadi ada beberapa tingkat ya. Jadi kalau kebutuhan pertama dan kedua telah dipenuhi, baru kebutuhan ketiga dipenuhi. Jadi pertanyaan tadi Bu, kalau kebutuhan keduanya nggak bisa dipenuhi, ya mana mau memenuhi kebutuhan ketiga kan gitu kan? Logikanya kan gitu kan? Kalau sudah bisa dia memenuhi kebutuhan pertama dan kebutuhan kedua, baru dia bisa memenuhi kebutuhan ketiga. Jadi pertanyaannya harus dipenuhi nggak Bu? Ya kalau nggak bisa dipenuhi dia, itu kan kebutuhan ketiga. Gitu. Ya, Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Teti. Ada lagi, Antonio. Bu, saya Bu. Ya, sebutkan namamu nak. Fadila Herdina Safitri, Bu, dari PS2. Ya, Fadila. Silakan Fadila, PS2 nak. Bu, yang dimaksud dengan contoh jasa itu apa, Bu? Saya kurang mengerti. Oh, yang dimaksud dengan jasa. Contoh jasa bukan contoh. Tadi kan sudah di awal kita sudah sharingkan bahwa kebutuhan jasa itu ya kebutuhan di mana pemberiannya berbentuk servis pelayanan. Ya, kalau kita lihat contoh misalnya perusahaan jasa misalnya dekat-dekat rumah kita lah, itu misalnya jual jasa dorsmer, ya kan? Jadi kan itu kebutuhan jasa kan. Kita ke salon, Ya. cewek-cewek kan suka ke salon nih kan ya kan? Oh, Jadi iya. sekarang agak-agak Makasih ya, Bu. salonnya ya kan, ya misalnya dorsmer mobil, sepeda motor, jahit, nah itu contohnya. Oh, Ya Fadila, oke, nah masih ada waktu Makasih, Bu. kita, ya sama-sama Fadila. Tadi Fadila, Teti ya, Ibu Salin loh namanya. Nah, ini ada Rifki ya, Rifki Ardiansyah, Felix, ini namanya bukan nama lah, cuma ada iPhone, HP-nya iPhone, tapi namanya ada, nah, nggak ditulis namanya ya. Ananda Dimas ya. Ayo, nak, ada lagi yang bertanya? Ya, kita berdoa supaya selalu ya biar kita bisa ketemu ya face to face ya nak ya. Pulang. iya, Bu. Biar pulang si corona ke kampung Ya, Bu. halamannya. Semoga sukses. Ya. Nah, sekarang belum bertanya. Ya, bertanya ya. Nah, coba apa itu kebutuhan inferior tadi? Kebutuhan inferior. Wina, ya Win. Ayo Wina. Wina Sebastian kak ya. Ya, HP juga lobet. Oh, lobet HP-nya. Ayo Win. Apa kebutuhan tadi inferior? Bisa. Ya. Cek sound. Ya, yuk. Siapa? Wina, mana dirimu Wina? Tadi nampak. Yerusalem. Oh, Felix lah. Felix, dengarkan suara Felix. Mari Felix, sudah nampak. Ayo Felix. Ayo, coba kamu sebutkan jenis-jenis kebutuhan dibagi menjadi 4 bagian. Ayo, kebutuhan dibagi menjadi 4 bagian. Coba sebutkan Felix. 1, 2, 3. Oke, ada yang bisa selain Felix? Yo, Yonta, Ivi, Nashila, Juhara,
Aldi, Reza, ada. Kok nggak mau ditinggal apa ya? Makan pagi, Bu. Itu ada 4 tadi, Kak Bot. Ya kan? US kuadratik dan Satu sifat S2 subjek. Ayo, Kakak Wina. Kenapa bawa jam separuh? Ayo, Nay. Nay, dengan baik. Ayo, Nay. Nay, satu. Itu alasan orang itu. Ayo, Nay. Yang pertama kan ya. per Kebutuhan primer. Ya. kebutuhan primer, Yang kedua, sekunder, habis itu yang kedua. Ayo, Nak. sekunder, Yang kedua, hitam. Ayo. Oke. Ya. Oke. Nah, benda jasa barang atau dan jasa Mbak yang pertama tadi berdasarkan. Nah, cara memperolehnya ada tadi benda ekonomi. Tadi Fadila udah bertanya. Sekarang Yuanta ya, yuk. Macam-macam, Bu. Yuanta sebutkan benda ataunya. Oh, ya, atau berdasarkan proses dibagi menjadi. Nah, ada juga yang kita sering dengan barang substitusi dan barang komplementer. Apa tuh? Ya, jadi berdasarkan ada lagi yang kita lihat berdasarkan hubungan dan komplementer ya. Apa perbedaannya? Kalau dia barang komplementer berarti kompleks lengkap ya, melengkapi dengan yang lain. Contoh mobil itu barang pelengkapnya adalah bahan bakar, kompor gas dengan kompornya. Substitusi pengganti. Nah, itu tadi kesimpulan kita. Nah, kita berharap, kita berdoa kita bisa bertemu face to face tatap muka. Udah kan? Oke, siap-siap. Bye bye. Bye bye. Kita berjanji ya untuk partisipasi. Untuk maju.